Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Inti dari kisah ini adalah tentang bagaimana agar seorang anak tidak lagi merasa orang tuanya pilih kasih atau dia sendiri tidak iri kepada apa yang didapatkan oleh saudaranya. Sebab cerita ini tentang sibling issues yang terjadi antara kakak dan adik Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yakub alaihi salam, bapaknya Nabi Yusuf, dianggap sebagai peletak dasar pembangunan dari Baitul Maqdis. Dan kita tahu ya, keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam itu kan ada dua, jalur Nabi Ishak, lalu kemudian jalur Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail, lalu kemudian anaknya yaitu Nabi bin Ismail membangun Masjidil Haram atau membangun Ka'bah. Lalu kemudian membangun di sini maksudnya membina ya. Kalau pembangunan Ka'bahnya kan dilakukan bersama-sama oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam setelah terjadinya banjir Nabi Nuh. Lalu kemudian Masjidil Aqsa dibina, dibangun menjadi tempat ibadah yang perfect itu di masa Nabi Yakub alaihi salam dan anak-anaknya. Nah, ceritanya suatu hari Nabi Yusuf alaihi salam bermimpi ada matahari, bulan dan bintang bersujud kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Diceritakanlah kepada Nabi Yakub dan saat itu memang Nabi Yakub tahu bahwa dari anak keturunannya itu akan ada yang jadi nabi agar menjadi pemimpin bagi segenap manusia. Nah, taulah Nabi Yakub ketika Nabi Yusuf itu bermimpi, ketika anaknya itu bermimpi, oh berarti kenabian itu turun kepada dia nih. Nah, akan tetapi sebetulnya Nabi Yakub alaihissalam tidak bermaksud untuk membeda-bedakan perlakuan kepada anak-anaknya. Ini nih yang penting kita ceritakan. Jadi, kan ada 11 anak Nabi Yakub. Artinya ada 10 kakak Nabi Yusuf dan 1 adik Nabi Yusuf. 11 orang ini nih sama-sama merasa kok kayaknya bapak kita mulai pilih kasih ya. Kok kayaknya bapak kita mulai mengutamakan ya. Mungkin kalau bahasa kita zaman sekarang ada anak yang pinter ngaji, nah dia nih yang dibawa terus ke masjid. Atau ada anak yang mungkin gara-gara anak ini lebih cakep, gara-gara anak ini lebih nurut dan lain sebagainya lah gitu ya. Singkat cerita, kakak dan adiknya Nabi Yusuf alaihi salam ini atau saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam ini bersepakat untuk merundung membuli Nabi Yusuf. Sampai puncaknya adalah mereka minta izin kepada bapaknya. Boleh nggak Yusuf kami ajak untuk menggembala? Boleh, kata Nabi Yakub. Awalnya Nabi Yakub nggak percaya, tapi mereka memberikan jaminan. Bahkan Nabi Yakub sudah bilang, nanti dia diterkam serigala, hati-hati. Karena memang di zaman dulu, di daerah bumi Syam itu banyak sekali didapatkan serigala. Dan serigala itu besar ya. Ya mungkin ukurannya sebesar 2 kalinya manusia. Sehingga kalau menerkam manusia, manusia bisa dimakan nanti. Nah, kemudian teman-teman sekalian, sebenarnya mereka tidak mau mengajak Nabi Yusuf untuk menggembala. Sejak awal mereka ingin mencelakai Nabi Yusuf. Awalnya mereka ingin membunuh, tapi ini nggak usah diceritain ya kepada anak-anak. Intinya singkat cerita, mereka mengerjai Nabi Yusuf dan tidak berencana membawa kembali Nabi Yusuf ke rumah. Karena apa? Mereka beranggapan Nabi Yusuf ini nih yang akan membagi kasih sayang ayah kita kepada kita. Yaudah akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dicemplungkan ke dalam sumur. Mereka pun pulang, Nabi Yakub alaihissalam pun sangat sedih. Tapi Bapak Ibu sekalian, cerita ini kita skip aja kepada anak-anak. Karena apa? Tujuan cerita ini disampaikan adalah satu, membuat anak-anak percaya atau membuat anak-anak itu memahami bahwa perundungan dalam keluarga itu nggak boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, misalkan kita punya kakak. Anak kita nih punya kakak yang lebih hebat, lebih besar badannya, lebih superpower dan lain sebagainya. Mungkin juga lebih baik sekolahnya gitu ya, sekolahnya mungkin lebih keren daripada adiknya dan lain-lain gitu ya. Jangan sampai kemudian kita gagal memberikan narasi kepada sang adik sehingga adiknya malah jadinya iri kepada kakaknya. Itu tujuannya. Jadi sampaikan saja pesan moral. Nah, kalau bisa nanti kamu jangan iri hati. Lihat deh anak-anaknya Nabi Yakub alaihi salam sampai-sampai mencelakai anak-anaknya, mencelakai adik dan kakaknya gitu loh. Dan sebaliknya sebagai kakak yang superior, mungkin yang lebih kuat, kan kalau dalam dunia psikologi dewasa tuh ada yang namanya relasi kuasa gitu ya. Relasi kuasa tuh sebagai kakak itu biasanya dominan kepada adik. Nah jangan sampai kakak dengan tubuhnya yang lebih kuat, dengan pengaruhnya yang lebih hebat, dengan gaya bahasanya yang lebih bagus daripada adiknya, mempengaruhi adiknya sampai-sampai adiknya terpancing untuk berbuat sesuatu yang buruk karena perintah kakaknya, atau malah kakaknya tadi mencelakai sang adik. Tapi Bapak Ibu sekalian tolong digarisbawahi, cerita ini hati-hati disampaikan karena kalau kita sampaikan bahwa kakaknya mencemplungkan Nabi Yusuf alaihi salam ke dalam sumur,
Ini hati-hati sekali, ini bisa menjadi inspirasi bagi kakak atau adik atau anak-anak kita nanti untuk mengerjai saudaranya, mungkin ke dalam ember apa dan lain-lain sebagainya, itu nggak bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, digarisbawahi hati-hati ketika menyampaikan cerita ini, disensor mana yang perlu, disampaikan intinya saja bahwa Nabi Yusuf itu dirundung oleh kakak-kakaknya hanya gara-gara Nabi Yusuf memiliki sejumlah keistimewaan, dan padahal bapaknya tuh Nabi loh. Yang namanya Nabi itu udah pasti maksum, nggak akan meninggalkan satu orang atau nggak akan merendahkan satu orang hanya untuk mengangkat satu orang yang lainnya. Nah, itulah cerita dinamika keluarganya Nabi ketika membangun Masjidil Aqsa. Sampaikan kepada anak-anak bahwa pembebas Baitul Maqdis atau penjaga Baitul Maqdis itu keluarganya sama kayak kita. Privilege-nya paling kalau keluarganya Nabi Yakub diberikan wahyu, nggak paling ya. Keluarga Nabi Yakub diberikan wahyu, keluarga kita tidak. Tapi keluarga kita memiliki Al-Quran, kita memiliki panduan. Maka hadapi aja dinamika keluarga. Nggak apa-apa banget kok kalau kamu marah sama kakak kamu. Nggak apa-apa banget kalau kamu marah sama adik kamu. Tapi yuk segera berdamai, karena tugas kita sekarang ada Al-Aqsa yang menunggu kita. Karena keluarga pertama yang membina dan memimpin Masjidil Aqsa juga punya loh problematika yang sama. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan cek surat Yusuf.